Pesannya dong teman-teman DJ. Oh, pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Tak hanya itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Adian Napitupulu juga menyinggung kans partainya mendukung Anies Baswedan di Jakarta. Ia menyebut masih ada kemungkinan yang terjadi hingga hari terakhir pendaftaran pasangan calon pada 29 Agustus nanti. Artinya bahwa kemarin beberapa hari yang lalu partai A masih dukung Anies, lalu berubah ada partai B masih dukung Anies, lalu berubah Imbuh Adian. Nah, sampai tanggal 29 Agustus ada nggak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies lalu dukung Anies? Mungkin dong, kemungkinan sama saja besarnya, tutur dia. Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa partainya tak akan bergabung bersama dengan partai lainnya di Kimplas tersebut. Jelas ya, PDIP Perjuangan is not for sale, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, kita live pagi ini ya. Bukan karena saya rajin, tapi karena memang belum tidur. Karena memang kebiasaan saya ketidurnya bisa terbalik-balik ya. Dan sobat RH sekalian, kita ambil pagi ini dari optimisme PDIP ya, yang katanya berharap bahwa tanggal 29 paling tidak terlambat ya, walaupun terlambat hari terakhir, ada partai yang berubah pikiran dari dari 10 partai yang sudah mendukung Rakus ya, Ridwan Kamil Suswono. Jadi yang sudah mendukung Rakus itu ya dengan komposisi kursinya masing-masing bisa ditampilkan lagi ya. Itu mulai dari yang terbesar PKS, kemudian partai yang 8 kursi seperti PSI. Karena partai itu kursinya 8, 10, 11, 15, 18 ya. Jadi sobat era sekalian 14. Jadi kalau satu saja partai itu melipir dan mau ikut PDIP, maka PDIP bisa mencalonkan kadernya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau seandainya tidak ada wakil ketuanya bagaimana? Apa insentif bagi partai tersebut? Toh dengan ikut di Ridwan Kamil juga dia bisa mendapatkan atau menjadi bagian dari kemenangan. Sementara PDIP nggak mau juga kalau standarnya bukan kader dia. Karena yang dicalonkan sebagai calon gubernur adalah Anies yang bisa dijamin dalam tanda kutip menang dengan RK. Semua survei mengatakan Anies lebih unggul dari RK-nya. Jadi bagaimana dong ya, daripada dangdong ya, pertama kita selamat dan semangat pagi. Yang kedua, coba kita bacakan ya, PDIP tak punya teman koalisi, PDIP tetap berharap bisa usung Anies Hendrar ya. Coba kita bacakan. PDIP masih berharap bisa mengusung paslon sendiri di Pilkada Jakarta meski semua pemegang kursi DPRD DKI Jakarta memutuskan mengusung Ridwan Kamil Suswono alias Rakus. Kalau mereka bilang rawon, kalau saya bilang Rakus ya. PDIP saat ini kehabisan partner setelah 12 parpol Kimplas mendeklarasikan rawon hari ini. Sosok yang disiapkan PDIP adalah Anies Baswedan dan mantan wali kota Semarang yang kini Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi, yang mulai dikutik-kutik juga korupsinya ya.
Ya mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendrar, orang keduanya, kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah saat ditemui di Kompleks Parlemen. Pasangan rawon memborong seluruh partai politik untuk satu kapal di Pilgub Jakarta, termasuk partai-partai yang sejak awal mengusung Anies yaitu PKS, PKB dan Nasdem. Namun Said masih berharap bisa menemukan partai koalisi. Ya kami lagi nyari namanya usaha Kila Ketua Badan Anggaran DPR RI itu. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum 27 Agustus kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendy, panggilan akrab Hendrar, sebagai orang kedua lanjutnya. Said bahkan mengatakan bahwa dukungan untuk Anies ini sebenarnya cukup mantap sejak awal. Bahkan ia adalah delegasi partai yang melakukan komunikasi intens dengan Anies. Sudah saya yang komunikasi katanya. Saat ini partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta semuanya mendukung rawon. Sehingga tiket bagi PDIP dan Anies sudah tertutup. PDIP memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, kurang 7 kursi untuk mengusung Cagup dan cukup dilengkapi dengan 1 kursi dari partai yang ada ya. Kemudian ini optimisme yang lain ya. Ada yang sebelumnya tak dukung Anies 29 Agustus mungkin berubah ya. Jadi ini kata Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Ya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat berkeyakinan pihaknya masih dapat mengusung calon di Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya semua kemungkinan bisa terjadi menjelang penutupan pendaftaran 29 Agustus. Kita lihat nanti sampai tanggal 29 Agustus posisi dinamikanya seperti apa. Tapi percayalah bahwa PDI Perjuangan selalu bersama-sama dengan rakyat, kata Jarod. Dengan akar rumput kita selalu mendengarkan suara rakyat. Jadi kita lihat tanggal 29 seperti apa posisinya, sambung dia. Tak hanya itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Adian Napitupulu juga menyinggung kans partainya mendukung Anies Baswedan di Jakarta. Ia menyebut masih ada kemungkinan yang terjadi hingga hari terakhir pendaftaran pasangan calon pada 29 Agustus nanti. Artinya bahwa kemarin beberapa hari yang lalu partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada partai B masih dukung Anies, lalu berubah, imbuh Adian. Nah sampai tanggal 29 Agustus ada nggak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies lalu dukung Anies? Mungkin dong, kemungkinan sama saja besarnya, tutur dia. Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa partainya tak akan bergabung bersama dengan partai lainnya di Kimplas tersebut. Jelas ya, PDIP Perjuangan is not for sale, pungkasnya. Ya sahabat era sekalian, menarik ini ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada PDIP yang teguh untuk beroposisi atau tidak bergabung. Ya, mungkin karena tidak diajak, kita tidak tahu, itu satu. Mudah-mudahan ini konsisten juga untuk di pemerintahan ya, tidak hanya pilkada DKI. Yang kedua, kenapa terlambat bro? Ya, terlambat sekali. Ya, saya kira tahu ya, ada dinamika yang luar biasa di PDIP ini. Dan memang PDIP mayoritas pemilihnya tidak memilih Anies, malah memilih Ridwan Kamil menurut survei SMRC, walaupun lebih dari 50% belum menentukan pilihan. Tapi mayoritas pilih Ridwan Kamil. Nah itu menunjukkan memang ada semacam kontradiksio interminis. Bukan ya. Ada semacam kontradiksi ya di dalam PDIP itu sendiri. Tapi persoalannya Anda membutuhkan PKS sebagai teman koalisi. Nah kemarin kenapa nggak disambut aman misalnya? Menurut saya ya terlalu egois juga PDIP, tapi enggak juga. Karena bagi PDIP serba salah. Kalau dia tawarkan Anies misalnya Hendrar di pagi hari, lalu ada Anies aman ya. Barangkali PKB akan stay karena yang jelas berarti Anies sudah disepakati. Tinggal wakilnya kan begitu, dan PKS kecil untuk pindah misalnya. Tapi tetap saja PKS akan pindah kalau seandainya di kubu yang sono menawarkan wakil gubernur. Jadi
bisa dibilang ya, kalau seandainya Anies bisa berlayar dengan PDIP dan satu partai lainnya, entah itu satu misalnya dengan Gerindra, nggak mungkin ya, nggak tahu. Dengan Golkar, nggak mungkin atau mungkin kita nggak tahu. Kemudian dengan PKS lagi, dengan Demokrat, dengan PAN, dengan PSI, dengan Nasdem, dengan Golkar, dengan PKB. Wallahu alam. Yang jelas tidak dengan P3 dan Perindo karena partainya kecil suaranya. Jadi kita tidak lagi mengadakan perhitungan yang sifatnya ilmiah lagi, tapi perhitungan yang sifatnya kehendak yang maha kuasa setelah segala upaya diupayakan. Kalau akhirnya tidak, ya apa boleh buat. Itu satu. Tapi jangan lupa Anies masih punya peluang untuk dikabulkannya yang namanya penghapusan threshold. Nah, kenapa PDIP tidak mendorong ini? Toh ada permohonan. Ya mudah-mudahan PDIP mendengarkan podcast ini ya, atau opini dari saya ini ya. Harusnya mereka memperjuangkan yang namanya penghapusan threshold yang sudah dimintakan oleh pengacara Abdul Hakim ya, mewakili dua kliennya dari PBB dan dari partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Jadi itu yang harus didorong. Nah kalau itu didorong, ya mudah-mudahan ada harapan untuk dikabulkannya permohonan ini sebelum tanggal 29 ya paling tidak, sehingga bisa maju PDIP dengan standing alone sendirian saja. Dan ini akan jauh lebih sehat bagi demokrasi dan kita geruduk rame-rame MK. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi harusnya PDIP dukung dong yang namanya penghapusan threshold untuk pilkada. Itu salah satu harapan agar kemudian threshold itu tidak menjadi kendala bagi pencalonan Anies Hendrar. Itu soalnya bro ya. Mudah-mudahan didengar podcast ini atau broadcast ini ya. Coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH sekalian pagi ini ya. Selamat RK Suswono menjadi gubernur Jakarta, besok langsung dilantik ya. Ya. Pagi. Wow, gering ya. Politik itu mengerikan. Dulu yang lantang menyuarakan perubahan hilang seketika hanya untuk kepentingan sesaat. Mulai saat seluruh keluarga saya pastikan tak akan memilih PKS lagi ya. Kemudian, Bang, kok bisa KPU ngeyel menetapkan Darmakun kemarin padahal ribuan laporan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan di surat pernyataan belum diproses. Ya ente kayak kagak ngerti aja ya kan. Ya, Pilpres aja yang besar mereka bisa bermain apalagi yang kecil begini ya. Yang sudah ada jaminan siapa penguasanya kan begitu. Kan penguasanya sudah jelas siapa ya kan. Pak Refli masalahnya semua pengen jadi wagub PKS, PDI, PKB jadi nggak mencapai kesepakatan, nggak juga. Ya bulldozer istana yang menyebabkan itu semua. Sebagai contoh misalnya PDIP mengalah, oke, PKB dari wagubnya dari PKB. Apakah PKB mau? Enggak menurut saya. Ya, apakah PKS mau balik misalnya kalau pasangan aman dihidupkan kembali? Enggak rasanya. Ya, jadi semua itu karena bulldozer istana. Karena orang partai pragmatis ya, PKS tidak tahan untuk terus menjadi partai yang berada di jantung oposisi ya. PDI sudah diobok-obok masih percaya. Pak, apakah sudah cek semua NIK di kartu keluarga? Siapa tahu dicuri datanya, Pak. Alhamdulillah ya. Keluarga saya tidak terindikasi ya. Tapi nanti saya cek lagi yang lainnya. Karena yang baru saya cek saya dan 2 anak, istri saya belum. Kemudian kita akan cek lagi ya. Ibu saya belum ya. Apa mungkin threshold pilkada diganti sebelum injury time di MK? Why not? Bukan diganti, dihilangkan. Karena ini pasal yang tidak demokratis. Bayangkan, masa yang mendorong demokratisasi tidak dikabulkan sementara yang mendorong nepotisme dikabulkan oleh MK. Benar-benar sontoloyo kalau begitu MK kan. Bayangkan yang mendorong nepotisme putusan Gibran dan Kaisang kan.
Tapi ini mendorong demokratisasi. Dampaknya tidak hanya untuk Anies tapi juga untuk Airin di Banten dan calon-calon populer lainnya yang mau digunting oleh Kimplas. Ini persoalan yang menurut saya tidak boleh dibiarkan kalau MK punya sikap kenegarawan untuk menyelamatkan demokrasi. Ya. Save the nation, save demokrasi, ya. Save constitutions. Karena konstitusi mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Bukan dipilih berdasarkan persekongkolan ketua umum partai politik atau persekongkolan istana, ya, begitu. Refli Harun bahas jejak rekam Suswono, ternyata dia dulu pernah kena kasus korupsi saat jadi menteri SBY. I don't know exactly ya, belum. Karena begini, saya tidak terlalu tidak terlalu ingin mengutak-ngatik Suswono atau Ridwan Kamil atau apa. Karena menurut saya mereka hanyalah bagian korban dalam tanda kutip ya, istijrot ya. Mereka orang yang diuntungkan tetapi bukan mereka sesungguhnya yang menjadi mastermind ya. Mereka hanyalah boneka-boneka yang diberikan gula-gula kan begitu. Sehingga tega-teganya membunuh demokrasi Indonesia. Kalau saya nggak mau saya dijadikan jabatan sebesar apapun. Kalau dengan cara zalim saya nggak akan mau ya. Gitu. Money politik saja saya nggak mau apalagi membunuh demokrasi ya. Saya berharap harmonisasi semua partai bersatu membangun negeri termasuk PDIP. Ini yang saya heran ya. Membangun negeri itu bukan berarti tidak boleh ada oposisi. Kalau tidak ada oposisi maka korupsi akan merajalela. Tidak akan ada yang namanya suara lantang kalau ada penyimpangan. Jangan lupa kalian bicara membangun negeri bullshit. At the same time kalian korupsi. Membangun negeri itu kalau kalian tidak korupsi dan tunjukkan bahwa ketua-ketua umum partai politik itu nggak terlibat korupsi. Nah itu baru membangun negeri. Tapi kalau ketua umum partai politik semua terlibat korupsi, nggak bisa menjelaskan sumber keuangannya dari mana, kalau tidak dari kong kali kong, kan kita bingung tuh. Kalau ketua-ketua umum partai politik itu pada kaya-kaya semua, dari mana uangnya? Ya, itu ya. Kimplas katanya koalisi besar, tapi kenyataannya takut sama sosok ketokohan Anies Baswedan. Ya, kalau dia nggak takut dia nggak borong semuanya. Ini dia tidak fair ya, dia borong semuanya. Ada yang masih ingat guru honorer di Pangandaran, Jabar yang dipecat di zaman RK masih jadi gubernur karena melaporkan atasannya terima suap and korupsi. Is it? Ya. Kimplas bagikan anak ingusan mau bertanding tapi nggak ada lawannya ya. Bang, kira-kira apa yang membuat PKS tergiur sehingga melepas ideologinya untuk masuk Kimplas? Saya nggak tahu, tanyakan kepada PKS. Tapi yang jelas kalau dia masuk Kimplas dia dapat wakil gubernur, udah pasti menang. Ya, belum lagi nanti dapat bonus kursi menteri mungkin. Ya, kesempatan juga rekonsiliasi dengan Fahri Hamzah yang anti PKS ya sekarang ya. Dan Fahri Hamzah merasa paling benar dia. Kenapa? Karena akhirnya PKS ngikutin Gelora. Baik di Sumut, di Sumatera Utara maupun di Jakarta. Jadi dia berpidato dengan lancang, dengan lantang ya. Begitu ya. Pak Refli Harun, logika parpol itu bagaimana? Katanya Nasdem dan PKB tidak mau usung Anies karena cawagupnya dari PKS. Tapi mereka mau usung Ridwan Kamil dan cawagupnya ternyata dari PKS. Iya benar Anda. ini yang bikin saya ketawa ya, benar Anda ya. Tapi ini ditujukan buat PKB bukan PKS ya kan. Ya. PKB tidak mau mendukung Anies karena malas dengan wakilnya yang katanya dari PKS. Tapi lebih memilih Ridwan Kamil yang wakilnya juga dari PKS. Kalau begitu PKB parah banget mengkhianati Aniesnya. Ini bikin saya ketawa, saya ngakak bener juga ya. Tapi jangan salah ya, yang begini ini khusus untuk PKB. Ya, khusus untuk PKB karena PKB yang mengemukakan penolakannya terhadap PKS ya. Jadi kalau
Kalau orang Jawanya maki-maki udah serwedus. Kalau gitu oke ya. Kemudian pada hari pencoblosan saya ngopi saja di rumah kecuali PDIP melipir dan menarik salah satu dari parpol Kim untuk berkoalisi, kemungkinannya nyaris nol ya. Bukan melipir, yang melipir tuh yang lain. Ya, kecuali PDIP mampu menarik bukan melipir ya. Melipir itu kan belok sedikit tiba-tiba belok beneran ya. IBHRS bilang jadilah pemimpin yang jujur baik supaya tidak bisa disandra. Setelah adanya peristiwa ini saya tidak pilih PKS lagi. Semoga Partai Perubahan segera terwujud. Anies yes. Ya sebenarnya begini. Di Indonesia ini bisa jadi pemimpinnya nggak jujur semua. Tapi bisa juga ada yang jujur tapi disandra. Karena kalau kita cari kesalahan orang, sekadar cari-cari banyak kesalahan. Formula E misalnya, di otak-atik apa salahnya. Saya aja pernah mau ditangkap, ya kan? Hanya karena menginterview mantan teroris yang ternyata kemudian berbohong. Walaupun dia sudah tahu dia akan bohong dan dia bilang tolong tuntut saya ya. Oke, dan orang itu nggak tahu kemana sekarang. Pasang aja Anies di Jabar sudah dengan PDIP toh terkenal kok di daerah penyangga DKI Jakarta. Boleh juga ya. Tapi menurut saya ya, kalau Anies kemudian ke Jawa Barat seolah-olah Anies cari jabatan. Ya janganlah ya. Kok saya tidak akan dukung pasti. Ya jelas juga karena saya penduduk Jakarta ya. Kecuali mereka yang penduduk Depok. Penduduk Bogor saya nggak tahu ya. Jadi lucu banget tuh logika PKB ya. Dia tidak mau karena ada wagubnya dari cawagubnya dari PKS. Tapi ternyata ketika dia bergabung, pertama dia punya calon gubernur orang dari partai politik lain yaitu Ridwan Kamil dari Golkar. Kemudian cawagubnya dari PKS. Gimana kita nggak tertawa terbahak-bahak dengan begitu. Padahal kalau dia dukung Anies, pertama Anies non partai, berarti tidak dimiliki partai. Anies juga pasangan Caimin, Anies meningkatkan PKB dan wakilnya PKS sama. Itulah politik ya. Berkhianat dan tidaknya itu mudah sekali ya. Hanya karena ketakutan tidak dapat kursi, ketakutan kursi ketua umum dan pengurusnya akan didongkel oleh NU dan lain sebagainya ya. Jadi sahabat pun dikhianati. It's okay, that's politik ya. Itu saudara sekalian, menurut saya itu yang penilaiannya sekali lagi ya. Bagi kita mengkhianati, tetapi bagi PKB tentu punya alasan sendiri. Bagi dia bukan pengkhianatan, ini adalah penyelamatan. Jadi kadang-kadang saya ingat guru saya ya, bagaimana kita memandang seorang itu. Pangeran Diponegoro bagi kita adalah pahlawan. Tapi bagi Belanda itu pangeran yang ambisius. Ya samalah. Bagi kita PKB yang melipir ke Kimplas, pengkhianatan terhadap Anies. Tapi bagi mereka penyelamatan terhadap partai politik. Whatever ya, apapun itu. Itu saja saudara sekalian. Dan saya kemudian setelah ini akan mengangkat satu yang menarik juga yang mengenai si cantik ya, wali kota yang cantik yaitu Airin Diani ya, yang paling populer di Banten tapi gara-gara Kimplas juga relatif mungkin tidak akan mendapatkan kursi juga karena pengaruh Pak D juga. Kita bahas ya setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Janas.